Hai sob, apa kabar? QuietMath kali ini akan berbagi tentang pengantar peluang atau disebut juga kombinatorik. Oh ya sob, kalau lu butuh tambahan ilmu dan belajar dengan cara yang berbeda, silahkan subscribe, like, dan share juga ya. Kita mulai yang pertama, tentang filling slot. Atau bahasa lainnya adalah aturan pengisian tempat. Lebih jelasnya kita masuk dari contoh aja. Ada 4 kemeja, 3 jeans, ada berapa cara memakai pasangan pakaian yang berbeda. Nah, kita punya dua jenis, ada jenis kemeja sama jeans ya. Jadi kita sediakan dua tempat, ada kemeja sama jeans. Kemejanya itu ada sebanyak 4, jeansnya ada 3, berarti total cara memakainya dengan pasangan pakaian berbeda ada sebanyak 4 kali 3, ada 12 cara gitu. Atau kita bisa juga menjawab dengan pakai diagram pohon. Jadi kita punya kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3, kemeja 4. Kemeja 1 ini dipasangkan dengan jeans 1, jeans 2, jeans 3. Kemeja 2-nya juga begitu, kemeja 3-nya juga gitu, kemeja 4-nya juga gitu. Nah ini nanti kalau ditotalin, ada sebanyak 12 pasangan yang berbeda ya. Contoh kedua, diketahui ada 3 kota, kota A, kota B, dan kota C. Antara kota A dan B ini dihubungkan oleh 3 jalur atau 3 jalan. Antara kota B dan kota C dihubungkan 5 jalan. Antara kota A langsung ke C itu dihubungkan 2 jalan. Seseorang bepergian dari A ke C, pergi pulang. Ada berapa cara bepergian jika kasusnya yang A, bebas, kasus yang kedua, tidak boleh melalui jalan yang sama, kasus yang C, yang ketiga, harus melalui jalan yang sama. Kita mulai yang pertama, kalau dia bebas berarti perginya itu dari A ke B ke C, kemudian pulangnya dari B ke C. Jadi perginya sob dari A ke B, terus B ke C, baliknya ke B lagi, ke A lagi. Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua bisa juga perginya dari A ke B ke C, pulangnya tapi langsung ke A, dari C langsung ke A, bisa ya. Jadi di ceritanya kita pergi dari A ke B, B ke C, dari C balik ke A gitu. Kemungkinan ketiga bisa juga kita perginya dari A ke C, pulangnya dari C ke B, dari B ke A. Kemungkinan keempat bisa juga kita pergi langsung dari A ke C, baliknya juga dari C ke A ya. Kita hitung banyaknya. Dari A ke B itu ada sebanyak 3 jalan. Dari B ke C ini ada sebanyak 5 jalan. Kemudian dari C ke B pas pulangnya masih ada 5 jalan karena bebas. Dari B ke A itu ada 3 jalan. Selanjutnya dari A ke B itu ada 3, B ke C ada 5. Pulangnya dari A, pulangnya langsung ke A itu berarti ada 2 ya. Selanjutnya A ke C itu ada 2 jalan, C ke B itu ada 5 jalan, B ke A itu ada 3 jalan. Kemudian kalau kita perginya dari A ke C langsung itu ada 2 jalan, pulangnya juga dari situ ada 2 jalan. Berarti ini nanti ditotalin ada sebanyak 289 cara ya. Nanti lo boleh coba cek sendiri sob hasilnya berapa. Kita lanjut yang kedua. Kalau kasusnya itu tidak boleh melalui jalan yang sama, jadi pas perginya dari jalan X misalnya, pulangnya nggak boleh dari jalan X. Kita catat dulu semua kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kemungkinannya masih sama ya. Perginya dari A ke B, ke C, pulangnya ke B, ke A. A, B, C, pulangnya ke B, ke A. Atau bisa juga dari A ke B, ke C, pulangnya langsung ke A. Jadi A ke B, B ke C, pulangnya langsung ke A. Boleh juga ya. Sama kayak kemungkinan yang pertama. Selanjutnya bisa juga dari A ke C, B ke A. Atau dari A ke C, balik langsung ke A. Kita hitung ada berapa cara. Pas perginya dari A ke B itu ada 3 jalur ya sob, 3 kali B ke C itu ada 5. Pulangnya dari C ke B itu salah satu jalur udah dilaluin. Pas kita perginya salah satu jalur ini udah dilaluin. Berarti sisa 4 lagi ya sob. Tadi yang ini juga udah dilaluin berarti sisa 2 gitu. Jadi berkurang 1. Kemudian kalau perginya dari A ke B ada 3, B ke C ada 5. Pulangnya langsung dari C ke A. Itu berarti 2 ya. Ditambah kalau perginya dari A ke C itu ada 2, pulangnya dari C ke B
ada 5, dari B ke A-nya ada 3, atau kalau perginya dari A ke C itu 2, pulangnya juga dari situ tapi salah satu jalurnya udah dilewatin, berarti sisa 1 ya sob. Ini ditotalin, jadi ada 182 cara bepergian. Kasus yang ketiga, kalau misalnya harus melalui jalan yang sama sob, kemungkinannya berarti bisa dari A ke B ke C, pulangnya harus melalui B kemudian ke A ya. Atau enggak perginya dari A ke C, pulangnya langsung ke A. Kalau kita hitung dari A ke B itu ada 3 cara bepergiannya, B ke C-nya ada 5, pulangnya dari jalur yang sama. Jadi dari C ke B tadi yang kita lewatin itu juga yang kita laluin buat pulang. Berarti itu kita kehitung 1 ya. Dari B ke A-nya juga kehitung 1. Kemudian perginya dari AC ada 2, pulangnya itu juga yang kita lewatin, berarti dianggap 1. Totalnya berarti ada 15 tambah 2, ada 17 ya sob. Jadi cara bepergian dengan melalui jalan yang sama itu ada 17 cara. Ya. Kita masuk contoh ketiga. Diketahui angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan yang berbeda. Maksudnya bilangan ribuan berbeda itu angkanya nggak boleh berulang. Angka yang berbeda itu misalnya 1350, itu berbeda ya. Kalau yang sama misalnya 1160, nah itu ada angka yang berulang, karena angka satunya berulang itu. Dalam kasus ini angkanya nggak boleh berulang, jadi nanti hati-hati dengan soalnya, diperhatikan syarat soalnya apa. Ada berapa bilangan yang bisa dibentuk kalau dia bebas, itu kasus yang A, yang B-nya genap, yang ketiganya ganjil, yang D, kalau misalnya dia maunya lebih dari 3523. Loh itu kan berulang. Ya, yang ditulis di sini berulang, tapi yang kita jawab nggak boleh berulang ya. Kita masuk yang pertama, kasusnya kalau dia bebas. Karena ini ribuan, berarti kita memiliki 4 digit ya sob. Kita sediakan 4 digit. Coba perhatikan kalau kita mau menyusun bilangan ribuan, berarti angka di ribuannya ini tidak boleh angka 0 ya. Kalau misalnya di depannya ini angka 0, nanti bukan ribuan, malah ratusan. Misalnya gini, 0325. Ini sih bukan ribuan, itu ratusan ya. Ini 325. Supaya dia ribuan berarti di digit ribuannya ini nggak boleh ada angka 0. Jadi terlebih dahulu kita isi yang bersyarat ya. Di depannya ini cuma bisa diisi oleh angka 1 sampai 5. Berarti ada 5 bilangan yang bisa mengisi di ribuannya. Kalau misalnya salah satu bilangan dari antara 1 sampai 5 sudah kepake, misalnya yang kepake itu adalah angka 1, maka yang bisa mengisi di ratusan ini adalah angka 0, 2, 3, 4, 5. Itu ada sebanyak 5 bilangan ya sob. Kemudian salah satu dari bilangan itu udah kepake di ratusan, berarti di puluhannya itu sisa 4 bilangan. Kalau udah kepake 1 berarti sisa 3 bilangan gitu. Ini dihitung, itu dikali ya, 5 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya itu adalah 300 gitu. Jadi ada sebanyak 300 bilangan yang bisa kita susun berbeda. Gitu. Kita lanjut kasus yang B, kalau dia genap. Nah, genap ini berarti kita harus tahu suatu bilangan itu dikatakan genap kalau di digit satuannya itu adalah genap ya. Bilangan ribuan genap misalnya 5634. Jadi penentu dia genap itu di digit satuannya. Kalau satuannya genap berarti bilangannya itu genap gitu. Diingat kembali untuk mengisi tempatnya itu, kita mengisi terlebih dahulu yang kena syarat. Kita sediakan 4 tempat, 4 digit. Yang membuat dia genap adalah kalau di digit satuannya angka 0, angka 2, angka 4 ya. Tapi perhatikan lagi coba. Angka 0, 2, sama 4. Nah lihat, angka 0 ini sifatnya berbeda dengan 2 dan 4 ya sob. Kenapa? Karena kalau angka 0 dipakai di depan, itu nggak mungkin. Sementara angka 2 dan 4 itu bisa di depan, bisa di mana aja, di sepanjang 4 digit ini. Karena sifat angka 0, 2, dan 4 itu berbeda, kita pisah. Si 2 dan 4 itu di satu tempat, si 0-nya sendiri ya sob. Jadi kita isi dulu 0, berarti di digit satuannya, supaya genap bisa angka 0, ada satu kemungkinan. Kalau 0-nya udah kepake di belakang, berarti yang bisa mengisi di digit ribuan itu berarti angka 1 sampai 5 ya sob. Jadi ada 5 kemungkinan. Kalau salah satu dari ini kepake lagi di ribuannya, berarti di ratusannya sisa 4 bilangan, di puluhannya sisa 3 bilangan.
Itu baru kemungkinan kalau nolnya di belakang. Kan masih 24-nya belum kepake di belakang. Nah, kemungkinan keduanya kita bikin lagi. Jadi di belakang bisa angka 2 dan 4. Ada dua kemungkinan ya. Di depan ini, di ribuan ini berarti kalau salah satu dari 2 dan 4 kepake, misalnya angka 2-nya kepake, berarti di digit ribuannya yang bisa dipakai itu angka 5, 4, 3, sama 1. Nolnya nggak bisa ya, berarti yang bisa mengisi di ribuannya itu ada sebanyak 4 angka. Di digit ratusannya kurang 1, tapi angka nolnya udah boleh, berarti tetap 4 ya. Di digit puluhannya berkurang 1, ada 3. Nah ini kita hitung, dikalinya 5 kali 4 kali 3 itu hasilnya 60. 4 kali 4 kali 3 kali 2 itu hasilnya 96. Ini kita totalin. Totalnya adalah 156 ya sob. Jadi bilangan genap yang bisa kita bentuk ada sebanyak 156. Kita lanjut yang ketiga, kalau kasusnya ganjil. Nah ini sama. Ganjil itu yang membuat suatu bilangan ganjil kalau di digit satuannya itu ganjil ya sob. Kita sediakan 4 digit. Kita isi dulu syaratnya, ganjil itu berarti di belakang. Yang membuat ganjil itu kalau belakangnya angka 1, 3, sama 5 ya sob. Belakangnya ada 1, 3, 5. Ada 3 kemungkinan. Berarti di digit ribuannya, kalau misalnya salah 1, 1, 3, dan 5 dipakai, di digit ribuannya bisa angka 4, 3, 2, sama 1. Angka nolnya nggak boleh ya. Berarti ada 4 bilangan ya sob di ribuannya. Kepake salah satu dari keempat tadi, di ratusannya itu berarti ada 4 lagi. Kenapa? Karena si nolnya bisa masuk. Di puluhannya berkurang 1, sisa 3. Berarti ada sebanyak 4 kali 4 kali 3 kali 3 itu 144 bilangan gitu. Kita lanjut kasus yang D. Kalau misalnya kita maunya bilangannya itu lebih dari 3523. Nah, ini kita catat semua kemungkinan ya. Jadi cara ngerjainnya pokoknya kalau pengantar peluang atau di peluang itu kita catat semua kemungkinan. Kita habiskan dulu yang 3520 lebih ya. Berarti yang pertama kita hitung dulu 3523 sampai 3525. Kita sediakan 4 digit. Di digit ribuannya pasti angka 3. Di digit ratusannya pasti angka 5. Di digit puluhannya pasti angka 2. Berarti di digit satuannya itu angka yang lebih besar dari 2 sob. Angka yang lebih besar dari 2 itu berarti bisa 3, 4, dan 5. Tapi lihat, angka 3-nya udah kepake, 5-nya juga udah kepake ya sob. Berarti yang bisa ngisi di belakang itu cuma ada angka 4, ada 1 doang gitu. Selanjutnya kita habiskan 3 ribuannya sob. Jadi angkanya lebih dari 3525 adalah 3530 sampai 3555 ya sob. Kita sediakan 4 tempat. Di digit ribuannya pasti angka 3, di ratusannya pasti angka 5. Digit puluhannya itu angka 3 dan seterusnya. Berarti angka 3 udah dipakai di depan sob. Bisa angka 4 doang ya sob, berarti ada 1. Di digit satuannya berarti bisa diisi angka 0, angka 1, angka 2. Habis ya sob, ada 3 doang ya, karena 3, 4, 5-nya udah kepake di depan, berarti ada 3 kemungkinan. Lanjut yang ke 4 ribuan ya sob, 4000 sampai bilangan terbesar yang bisa dibentuk dari 1 sampai 5, dari 0 sampai 5 itu adalah 5555, walaupun nggak boleh berulang sih. Tapi nggak apa-apa kita tulis 5555. Tulisannya doang, tapi pas perhitungannya nggak boleh berulang. Berarti di angka ribuannya itu sob bisa angka 4 atau 5 ya. Jadi di ribuan itu bisa angka 4 atau 5, ada 2 kemungkinan. Selanjutnya bebas. Maksudnya kalau udah kepake 4 dan 5 di depan, berarti salah satu dipakai. Yang bisa selanjutnya diisi adalah, misalnya 4 ini udah kepake, bisa angka 5, 3, 2, 1. Sama 0 ya sob. Berarti ada 5 kemungkinan lagi di digit ratusannya. Ada 5 kepake 1, 4 kepake 1, 3. Kalau dikali 25, 4, 3 itu 120 ya sob. Tadi yang atasnya ada 3, sebelumnya 1 ini kalau ditotalin berarti bilangannya itu ada sebanyak 124 sob. Jadi banyak bilangan yang lebih besar dari 3523 itu ada sebanyak 124 sob. Kita masuk ke contoh keempat. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dibentuk bilangan ratusan berbeda. Tentukan banyak dan jumlah bilangan tersebut. Jadi kita disuruh cari banyak bilangan ratusan dan jumlahnya berapa gitu sob. Kita mulai yang A-nya, banyaknya itu ada berapa. Karena ratusan berarti ada 3 digit ya sob.
ratusan berbeda. Karena angkanya 1 sampai 5 nggak ada angka 0, berarti nggak ada syaratnya. Berbeda berarti yang bisa mengisi di ratusannya ini, di digit ratusannya itu 1 sampai 5 ya sob. Ada 5 kemungkinan. Salah satu dari 1 sampai 5 ini misalnya kepake angka 1, sisa 4 di digit puluhannya. Di satuannya ada 3, berarti totalnya ada sebanyak 5 kali 4 kali 3. Itu ada sebanyak 60 ya sob. Jadi ada sebanyak 60 bilangan semuanya. Kita masuk kasus B-nya, jumlahnya ada berapa? Ini logikanya gini sob. Jadi bilangan kita itu ada sebanyak 60. Sementara jenis bilangannya itu ada 1 sampai 5. Ada 5 jenis bilangan ya sob. Itu pengertiannya gini, ada sebanyak 60 bilangan yang dibagi oleh 5 sama dengan 12. Artinya ada sebanyak 12 kali muncul angka 1 di ratusannya, muncul 12 kali di puluhannya, 12 kali di satuannya gitu. Angka 2 ini juga muncul sebanyak 12 kali di ratusan, puluhan, satuan. Jadi masing-masing angka 1 sampai 5 itu muncul 12 kali di puluhan, di satuan, sama di ratusan gitu ya sob. Berarti pengertiannya gini sob. Ada sebanyak 12 kali angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 di ratusan. Ada 12 kali 1 tambah 2 dan seterusnya sampai 5 di puluhan. Ada 12 kali di satuan. Ini dijumlahin semua ya. Nah, jumlahnya itu segitu. Atau sederhananya kalau lebih simpel kita buat begini. Berarti jumlahnya itu bakal sama aja dengan banyak bilangannya 60, jenisnya ada sebanyak 5. Kita totalin bilangannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu muncul di ratusan, muncul di puluhan, muncul di satuan gitu sob. Ini kalau kita hitung berarti 12 kali 1 tambah 2 dan seterusnya itu 15 dikali dengan 110. Nah, jumlahnya itu 19.800 gitu. Contoh kelimanya, secara alfabetis maka quiet itu ada pada urutan keberapa? Untuk mempermudah menjawab, quietnya ini kita terjemahin ke bentuk angka aja ya sob. Ini kalau menurut alfabetis berarti urutan pertama itu adalah si E-nya, angka 1. Kemudian yang keduanya adalah si I, yang ketiganya adalah si Q, yang keempatnya itu adalah si T, yang kelimanya itu adalah si U. Jadi ini nganggapnya kita menyusun bilangan yang terdiri dari 5 digit, angka-angka penyusunnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka bilangan 35.241 itu ada di urutan keberapa gitu. Nah, kita catat semua kemungkinan, kita mulai dari yang terkecil. Yang terkecil itu berarti ini kalau puluhan ribu berarti terkecil itu adalah 10.000. Walaupun nggak pernah kejadian 10.000 ya, pasti 10.000 lebih. Paling gedenya itu, ini angka 3 sob, tapi kena syarat 5-nya. Berarti 3-nya jangan dulu di puluhan ribunya. Sampai 25.555. Ini kita hitung, sediakan 5 digit. Di digit yang pertama di puluhan ribunya itu ada angka 1 sama 2 ya sob. Ada 2 kemungkinan. Kemudian digit selanjutnya bebas, berapa aja boleh, tapi nggak boleh berulang. Tapi tadi totalnya ada 5 bilangan, kita udah pakai 1 berarti sisa 4, 3, 2, 1 gitu. Kemudian kita lanjutkan bilangan yang 30 ribuan, 30.000 sampai dengan 34.555 sob. Karena kalau kita pakai angka 3 di sini, angka 5 itu kena syarat di belakangnya itu ada 241, jadi nggak bebas di belakangnya. Kita habiskan dulu 30.000 sampai 34.555. Sama ini kita sediakan 5 digit. Di digit puluhan ribunya angka 3 aja, berarti ada satu kemungkinan. Berarti yang bisa mengisi di ribuannya itu bisa angka 1, angka 2, angka 3-nya udah dipakai depan, sama angka 4. Ada 3 kemungkinan. Di belakangnya itu bebas berapa aja boleh, tapi udah kepake 2, berarti sisa 3, 2, 1, itu sob. Selanjutnya kita hitung 35 ribuan, sampai yang terakhir adalah 35.241 ya sob. Ini berarti kita sediakan 5 digit. Di digit puluhan ribunya itu cuma diisi angka 3, berarti ada satu kemungkinan. Di digit ribuannya itu
cuma ada angka 5. Di ratusannya itu, yang ada itu angka 1 sama angka 2, berarti ada dua kemungkinan. Di digit puluhannya, misalnya angka 2-nya kepake di depan, berarti bisa angka 1 sama angka 4. Ada dua kemungkinan. Di belakang itu pasti angka 1 doang. Jadi kalau di sini diisi 4, berarti belakangnya angka 1 doang. Ada satu kemungkinan ya sob. Nah ini kita hitung semua. Yang pertama ini kita hitung 2 kali 4 kali 3 kali 2, 8 kali 6 itu 48. Yang keduanya 3 kali 3 kali 2 itu 18. Yang ketiganya ada 4. Ini kita totalin. Berarti bilangan 35.241 itu sob ada di urutan ke-70 ya gitu. Kita lanjut bagian B, notasi faktorial. Suatu bilangan n faktorial itu dihitung sama dengan n kali n-1 dikali dengan n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai terakhir n-n ditambah 1. Berarti terakhirnya itu 1 ya. Misalnya 5 faktorial, ini kita hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Penulisan 5 faktorial bisa juga ditulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Karena 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, jadi sama aja dengan atasnya. Atau bisa juga ditulis 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, sama aja. Atau 5 faktorial itu bisa juga ditulis 5 kali 4 faktorial, jadi sama aja. Ini kalau dihitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini hasilnya 120 ya sob. Nah disepakati 0 faktorial itu sama dengan 1, itu udah aturannya. 1 faktorial itu juga 1. Dan n itu adalah bilangan bulat positif ya sob. Bilbul positif. Notasi faktorial biasanya dipakai menyusun n objek pada n tempat yang tersedia. Misalnya 5 orang akan duduk di 5 kursi yang disusun berjajar. Ada berapa urutan cara duduk yang berbeda. Jadi kita punya 5 kursi nih sob, sediakan 5 tempat, 5 kursi. Di kursi yang pertama ini berebutan ada 5 orang. Berarti yang bisa duduk di kursi pertama ini ada sebanyak 5 orang. Kalau salah satu udah duduk, berarti sisa 4 orang lagi berebutan di tempat selanjutnya. Sisa 3, sisa 2, sisa 1. Nah, penulisan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu bisa disingkat 5 faktorial. Yang sebenarnya kalau dihitung sama juga dengan 120 gitu. Nanti di kalkulator lu juga ada sob notasi faktorial, tinggal pencet aja 5 faktorial nanti sama dengan keluar 120 gitu sob. Kita lanjut bagian C, kombinasi. Kombinasi itu adalah susunan R objek yang diambil dari sejumlah N objek yang tersedia. Notasinya atau penulisannya, ada yang menulis NCR begini atau CNR atas bawah, atau bisa juga C dalam kurung N, R sama aja. Nah ini nanti ada cirinya sob. Yang pertama, dia tidak memperhatikan urutan. Misalnya kalau kita punya senyawa H2SO4 itu, ini kalau gua otak-atik tempatnya, ini senyawanya itu bakal sama aja dengan SO4H2 walaupun penulisannya salah, tapi senyawanya itu masih sama. Atau O4SH2 itu masih sama. Atau misalnya kalau kita punya warna cat, merah kita tambahkan dengan hijau, ditambahkan dengan kuning, hasilnya itu bakal sama aja dengan kuning ditambahkan merah, ditambahkan hijau. Sama juga dengan hasilnya kalau kuning ditambahkan dengan hijau, ditambahkan dengan merah. Jadi ini nggak peduli urutannya sob. Kalau pengertiannya sama atau hasilnya sama, itu berarti jenis kombinasi. Nah itu ciri pertama. Ciri utamanya itu adalah tidak memperhatikan urutannya sob. Ciri yang keduanya, biasanya kalau di soal cerita dia pakai kata-kata mengambil. Jadi nanti kalau di soalnya ada kata mengambil, itu kita pastikan ngerjainnya pakai kombinasi ya sob. Misalnya mengambil bola, mengambil buah dari kotak gitu-gitu. Bisa juga mengambil huruf, pokoknya salah ada kata mengambil, kita pakai kombinasi ya sob. Nanti ada juga kata membentuk. Itu tadi kayak membentuk campuran, membentuk senyawa gitu-gitu. Itu berarti kita pakai kombinasi ya. Bisa juga dia memilih tapi tanpa jabatan sob. Memilih tanpa jabatan itu maksudnya apa? Supaya lebih jelas memilih jabatan itu misalnya memilih ketua, wakil, bendahara. Itu berarti bukan kombinasi karena ada jabatannya.
Yang memilih tanpa jabatan itu nanti dari contoh aja biar lebih jelas. Rumusnya sendiri, NCR ini kita hitung. N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali dengan R faktorial. Di sini ada syaratnya sob, N itu harus lebih besar atau sama dengan R. Jadi si N-nya harus lebih besar atau sama dengan R. N dan R-nya itu bilangan bulat positif ya sob. Ini tadi ciri-cirinya penting banget. Ciri-ciri dari kombinasi itu yang paling utama dia tidak memperhatikan urutan. Lebih spesifik dilihat dari soal ceritanya. Kalau ada kata mengambil, membentuk, pilih tanpa jabatan, ya itu berarti kombinasi ya sob. Contoh 1 hitung 5 kombinasi 2, 5C2, ini dihitung berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita hitung atasnya itu, kita jabarin 5 kali 4 kali 3 faktorial aja. Kenapa? Karena di bawah itu menunggu 5 kurang 2 faktorial itu adalah 3 faktorial ya sob. Jadi bisa dicoret dengan atas. 2 faktorialnya kita buat 2 kali 1 aja. Yang 3 faktorialnya ini habis dicoret. Hasilnya adalah 20 bagi 2, 10 ya sob. Coba perhatikan sob, ini nanti ada sifatnya begini. 5C2 itu sama aja dengan 5C, 5 dikurang 2, 5C3. Itu sama aja sob, itu sifatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada 7C3, itu sama aja dengan 7C, 7 dikurang 3. C4 itu sifatnya ya. Hati-hati juga, 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, itu enggak boleh 10 bagi 5 jadi 2 faktorial. Itu salah banget ya sob, itu enggak boleh ya. Sangat haram, enggak boleh. Kita coba contoh kedua. Dalam suatu keranjang ada 4 mangga, 3 jeruk, diambil 3 buah sekaligus acak. Ada berapa cara mengambil? Kasus yang pertama yang terambil itu 2 mangga 1 jeruk, yang B-nya 3 mangga, yang C-nya itu setidaknya ada 1 jeruknya gitu. Itu diambil random atau acak ya. Ambil random itu maksudnya kita pas mengambilnya itu kita nggak ngeliat. Kita mulai kasus yang pertama, 2 mangga 1 jeruk. Ini kalau kita hitung berarti kita maunya 2 mangga dan 1 jeruk. Gue mau ngomong sesuatu sob. Nanti kalau ada kata dan itu identik dengan kali ya. Kalau atau itu identik dengan tambah. Itu diingat ya sob. Kita masuk kasus yang pertama tadi. 2 mangga dan 1 jeruk. Jadi kata penghubung antara mangga dan jeruk itu dan. 2 mangga dan 1 jeruk. Berarti itu dikali. Kita mau 2 mangga dan 1 jeruk. Padahal mangganya ada 4. Berarti dari 4 mangga sob, kita butuh 2. Tuh, dari 4 mangga kita ambil 2 aja dan itu dikali 1 jeruk. Jeruknya itu ada 3. Dari 3 jeruk, kita ambil 1 aja sob. Berarti hasilnya 4C2 kali 3C1. Ini nanti dihitung 4C2-nya pakai cara yang tadi, yang ini. Dikali 3C1. Kalau 3C1 itu asal C1, C1 gitu, hasilnya langsung depannya sob, jadi 3C1 itu langsung 3 ya. Ini hasilnya ketemu 4C2 kali 3C1 itu adalah 18. Nanti buktikan sendiri ya sob. Yang kedua, 3 mangga. Jadi mangganya itu langsung 3 aja. Tadi mangganya ada 4 sob, berarti dari 4 mangga kita ambil 3. 4C3 doang. Karena yang mau diambil 3 doang. 4C3 itu hasilnya adalah 4 ya sob. Kenapa 4? Karena 4C3 itu sama aja dengan 4C, 4 kurang 3, 1. Tadi kan gue ngomong kalau C1 itu hasilnya langsung depannya gitu. Itu cara cepatnya sob. Kemudian setidaknya 1 jeruk. Setidaknya 1 jeruk itu berarti ada kemungkinan banyak ya sob. Jadi kita catat semua kemungkinannya nih. Setidaknya 1 jeruk berarti bisa 1 jeruk. Supaya 3 buahnya berarti 2 mangga ya sob. Atau enggak 2 jeruk, 1 mangga. Atau enggak 3 jeruk, 3-3-nya jeruk. Ini kalau kita hitung berarti 1 jeruk. Jeruknya itu kan 3 sob, kita maunya 1. Dari 3 kita butuh 1, 3C1. Mangganya 2 sob. Tadi mangganya ada 4, berarti dari 4 kita ambil 2. Atau itu ditambah jeruknya 2, jeruknya dari 3, kita butuh 2 dan 1 mangga, 4 butuh 1, atau 3-3-nya adalah jeruk, berarti 3C3. Nanti ini dihitung semua sob, hasilnya adalah 31.
Contoh ketiga, dari 15 soal peluang, seorang siswa wajib menjawab 8 soal di antaranya. Berapa banyak pilihan berbeda menjawab soal-soal tersebut jika kasus yang pertama bebas, jadi yang mana aja boleh dijawab. Pokoknya total yang kita jawab harus 8. Yang B, nomor 1, 2, 3 harus. Jadi 1, 2, 3 itu wajib dijawab, berarti ada 5 lagi yang harus dijawab supaya totalnya 8. Kasus yang C, 1, 2, 3 harus, tapi 14, 15-nya tidak boleh. Mungkin 14, 15-nya salah soal atau kesusahan mungkin, jadi nggak usah dipilih 14, 15. Yang D itu jumlah ganjil harus sama dengan jumlah genap. Karena yang mau dijawab 8 berarti supaya jumlahnya sama, 4 ganjil, 4 genap ya sob. Kita mulai dari kasus bebas. Nah, kenapa kita ini yakin pakai kombinasi? Menjawab soal itu kita peduli urutannya nggak sob? Kalau misalnya ngerjain 1, 2, 3 atau ngerjain 3, 2, 1, ini nilainya bakal sama atau berbeda sob? Itu bakal sama aja ya. Jadi kita nggak peduli urutannya. Itu berarti jelas kombinasi. Dari 15 soal, kita butuh 8. Jadi dari 15, kita membutuhkan 8 soal. Kenapa pakai C? Karena kita nggak peduli urutannya. 15C8 itu kalau kita hitung hasilnya adalah 6.435 cara ya sob. Ada banyak cara juga ya. Kasus yang B, kalau nomor 1, 2, 3-nya harus, itu artinya sisa soal yang bisa kita pilih mulai dari nomor 4 sampai nomor 15 ya sob. Ini berarti ada sebanyak 12 soal lagi. Dari 12 soal yang sisa kita harus ngerjain 5 lagi. Karena 3 anggap udah dikerjain. Jadi sebanyak 12C5 sob. 12C5 itu adalah 792 ya sob. Nanti hitung sendiri dibuktikan atau pencet kalkulator aja. Nanti pas di sekolah atau pas ulangan, kalau nggak boleh pakai kalkulator, hitung manual aja. Biasanya gurunya bahkan kalau semacam 15C8 itu, kita tulis jawabannya 15C8 itu udah dibenarin. Kalau PG ya sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia sob. Yang C, 1, 2, 3 harus, tapi 14, 15-nya tidak boleh. Ini berarti terkait dengan B-nya nih. Sisa soal mulai dari nomor 4 sampai nomor 13 ya sob. Itu ada sisa 10 soal lagi karena ini udah totalnya 5. Dari 10 soal itu kita harus ngerjain 5 lagi ya sob. Karena 3 udah dianggap dikerjain. Jadi pilihannya ada sebanyak 10C5. 10C5 itu hasilnya adalah 252. Yang D-nya banyak ganjil harus sama dengan genap. Ini kalau kita hitung ganjilnya itu sob ada berapa tuh? Ada dari nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini ada 8 ya sob. Genapnya itu ada 2, 4 dan seterusnya. Ada 7. Nah, berarti kita harus ngerjain 4 ganjil dan 4 genap ya sob. Itu artinya ganjilnya 8, kita harus ngerjain 4 dan itu dikali 7 genapnya kita harus ngerjain 4, 7C4. Hasilnya adalah 8C4 kali 7C4 itu 2450. Nanti buktikan pakai kalkulatornya sob. Contoh keempatnya, diketahui beberapa unsur kimia A, B, C, D yang bisa saling bereaksi satu sama lain membentuk senyawa baru. Ada berapa banyak senyawa yang bisa kita bentuk? Nah, kalau senyawa itu kan bisa aja terdiri dari 2 unsur, 3 unsur, atau 4 unsur. Mungkin nggak 5 unsur, mungkin, tapi unsur yang kita punya cuma 4, berarti paling banyak terdiri dari 4 unsur ya sob. Berarti senyawanya itu bisa terdiri dari 2 unsur, atau 3 unsur, atau 4 unsur. Kalau 2 unsur berarti kita punya 4 unsur, kita ambil 2. Kenapa yakin pakai kombinasi? Karena kalau senyawa A, B itu sama aja dengan senyawa BA ya. Hasilnya itu senyawanya sama aja. Karena nggak peduli urutannya berarti itu kombinasi sob. 4C2 ditambah 4C3 atau terdiri dari 4 unsur 4C4. Ini hasilnya ada sebanyak 11 senyawa baru ya sob. Nanti dibuktikan sendiri ya. Contoh kelima, dari 6 orang calon akan dipilih 3 orang perwakilan mengikuti suatu lomba. Ada berapa cara memilih ketiga orang tersebut? Ini kalau kita perhatikan memilih tapi nggak ada jabatannya. Itu tadi jenis jenis kombinasi ya sob. Jenis kombinasinya itu kalau memilih tapi nggak ada jabatannya. Jadi 3 orang aja tapi nggak ada jabatannya gitu.
Itu sebenarnya kenapa yakin kombinasi juga? Karena orang A, B, C itu atau orang A, C, B ini ya tetap aja sama. Kita nggak peduli urutannya. Pokoknya itu 3 orang gitu. Karena yang kita perhatikan adalah orangnya ada 3. Kita nggak peduli urutannya. Ini berarti cara memilihnya itu ada sebanyak dari 6 orang kita membutuhkan 3 orang. Ada sebanyak 6C3. Ada sebanyak 20 ya. Contoh ke-6-nya, diketahui 12 titik A, B, C, sampai L, 5 titik di antaranya terletak pada satu garis lurus. Ada berapa garis yang bisa dibentuk? Garis itu maksudnya titik A dan titik B disambungin itu kan jadi garis. Jadi garis yang dimaksud terdiri dari 2 titik ya. Kasus yang B-nya segitiga yang bisa dibentuk. Oke. Kenapa kita yakin pakai kombinasi? Karena kalau misalnya ada titik A dan B, ini kita sambungin. Ini sama aja dengan BA ya. Jadi garis AB itu sama aja dengan garis BA. Tidak mempedulikan urutannya, karena pengertiannya sama. Garis AB dengan BA itu sama aja. Kalau kita ilustrasiin, jadi ada 5 titik di satu garis. Ada titik A, B, C, D, E. Ini misalnya yang di satu garis. Kemudian ada 7 lagi titik di luar mencar. Ada titik F, G, H, I, J, K, dan L. Nah, kalau kita buat garis berarti seandainya titiknya itu 12 titik dan nggak ada syarat 5 diantaranya segaris, banyak garis yang bisa kita bentuk itu adalah sebanyak 12 C2 ya sob. Kenapa C2? Karena kita butuh 2 titik untuk membentuk satu garis. Kenapa 12? Titiknya itu terdiri dari 12. Nah, 12C2 ini adalah semua garis yang bisa dibentuk dari 12 titik. Pertanyaan selanjutnya gini, apakah di antara berlima ini, A, B, C, D, E ini, bisa saling membentuk garis? Garis AB itu sama aja dengan garis AC sama dengan garis AD, AE. Jadi yang berlima ini cuma membentuk satu garis. Padahal kita sudah menghitung di sini 12C2. Itu berarti harus dikurang nih sob, dikurang 5C2. Kenapa dikurang? Karena ini nggak mungkin membentuk garis di antara mereka berlima. Jadi dikurang 5C2. Tapi ditambah 1 nih sob. Kenapa ditambah 1? Karena berlima ini adalah satu garis. Nah ini kalau dihitung hasilnya sama aja dengan 57 garis sob. Jadi ada sebanyak 57 garis. Ini caranya nggak harus gini sih sob. Pakai logika lain bisa gini. Banyak garis yang bisa dibentuk itu bisa di antara bertujuh ini. Berarti dari 7 titik yang bebas kita butuh 2. Atau kemungkinan kedua dari sini 1. Dan dari sini 1. Berarti dari 5 ini kita ambil 1. Dan dikali berarti ya. 7 ini ambil 1. Kemudian ada lagi nggak yang kurang? Ada. Sini. 1 garis. Jadi ditambah 1. Ini kalau kita hitung hasilnya harus 57 juga. Nanti lu buktikan aja sob. Pencet aja kalkulatornya. Kasus yang B itu segitiga yang bisa dibentuk ada berapa? Logikanya kalau misalnya itu titiknya bebas. Berarti itu segitiganya. Dari 12 titik kita butuh 3 titik karena segitiga itu terdiri dari 3 titik kalau disambungin ya sob. Nah, apakah berlima ini bisa membentuk segitiga? Nggak bisa, berarti harus dikurangin sob. Dikurangin 5C3. Apakah ditambah 1? Enggak. Kenapa nggak ditambah 1? Karena yang di atas ini tadi ditambah 1 karena emang membentuk satu garis. Apakah membentuk satu segitiga? Enggak. Jadi ini kalau dihitung hasilnya adalah 210 ya sob. Cara lain boleh nih, cara keduanya bisa juga gini sob. Dari 7 titik yang bebas ini, kita ambil 3, dijadikan segitiga. Atau bisa juga dari sini 2 titik sob, dari sini 1. Jadi dari 7 titik ini kita ambil 2 titik, dari sini 1 titik. Itu kan jadi segitiga juga, itu semacam gini sob. Si FG dengan si E, itu kan segitiga itu sob. Berarti 7C2 kali 5C1. Atau kan bisa gini juga sob. Dari sini 2, dari sini 1. Berarti dari 5 titik diambil 2, dan dari 7 titik ini 1. Ini hasilnya harus 210 juga. Nanti lu buktikan sendiri ya sob. Kita lanjut bagian D yang permutasi. Permutasi adalah susunan R objek yang diambil dari N objek yang tersedia. Notasinya sendiri ini sama kayak kombinasi sob, cuma dia bedanya di P.
NPR, ada juga yang nulis P, NR atas bawah, atau bisa juga P dalam kurung N, R, gitu, sama aja. Nah ini ada cirinya sob, yang membedakan kombinasi sama permutasi. Ciri yang pertama, kalau dikombinasi tidak memperhatikan urutan, nah permutasi ini memperhatikan urutan sob. Maksudnya gini, misalnya nih, ABC itu dengan BCA itu beda sob, kalau dipermutasi. ABC ini adalah baterai, ini jadi ngiklan sob. BCA itu adalah bank, nah itu pengertiannya sudah beda. Jadi kalau misalnya urutannya di otak-atik dan maknanya jadi berbeda, itu berarti masuknya ke permutasi ya sob. Atau misalnya dalam angka sob, 351 itu berbeda dengan 315, berbeda dengan 513 ya. Itu berarti jatuhnya ke permutasi. Ciri yang kedua, biasanya dalam soal cerita nih, ada kata-kata menyusun. Jadi nanti kalau ada kata menyusun berarti kita pakai permutasi. Bisa menyusun angka, menyusun bendera, atau misalnya menyusun cara duduk, dan lain-lain. Bisa juga memilih jabatan. Memilih jabatan itu misalnya memilih ketua, wakil, bendahara, dan seterusnya, atau memilih juara. Nah itu juga termasuk dalam permutasi. Rumusnya sendiri, NPR itu kita hitung dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Bedanya dengan kombinasi, dikali R faktorial lagi bawahnya ya. Jadi kalau permutasi dia bawahnya nggak dikali R lagi. Ini syaratnya masih sama nih sob. N-nya itu harus lebih besar sama dengan R. N dan R itu adalah bilangan bulat positif ya. Misalnya kalau kita menghitung 5P2 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 faktorial. Sama dengan ini 5 faktorialnya kita jabarin 5 kali 4 kali 3 faktorial. Bawahnya 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret hasilnya 20 gitu. Nah nanti di permutasi ini jenisnya ada beberapa sob. Ada 3 jenis. Yang pertama kita masuk yang pertama. Jenis yang pertama. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Itu definisinya tadi. Yang rumusnya sama kayak yang di atas. NPR itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Contohnya, dari 6 calon pengurus OSIS akan dipilih 1 ketua, 1 wakil, 1 bendahara. Ada berapa cara memilih jika tidak boleh rangkap jabatan? Tidak boleh rangkap jabatan maksudnya gue ketua sekaligus bendahara, nah itu nggak boleh. Dari informasi soalnya kita tahu N-nya itu ada sebanyak 6, karena calonnya ada 6. Kemudian si R-nya itu, jabatannya itu ada ketua, wakil, sama bendahara ya. Berarti ada 3 jabatan, atau R-nya itu berarti ada 3. Berarti banyak cara memilihnya ini ada sebanyak 6P3. Ini kalau dihitung nanti ketemu 120 ya, nanti dicari sendiri, dihitung sendiri. Kita lanjut jenis permutasi yang kedua, namanya permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah menyusun N objek secara melingkar. Nanti dibagi dua, yang pertama, jika objeknya bisa dibalik, semacam gelang, kalung, dan lain-lain itu kan bisa dibalik, nanti rumus permutasinya atau banyak kemungkinannya nanti dihitung P sama dengan permutasinya maksudnya ada sebanyak N-1 faktorial dibagi 2. Diketahui ada 5 manik-manik berbeda warna akan dibentuk gelang. Ada berapa jenis gelang yang bisa dibentuk? Yang kita perhatikan itu maksudnya urutan manik-maniknya di gelangnya itu ada sebanyak berapa jenisnya gitu. Ini berarti permutasinya N-nya itu ada 5 ya sob. N-nya 5 berarti 5 dikurang 1 faktorial dibagi dengan 2. Ini kalau dihitung nanti ketemu hasilnya ada 12 jenis gelang. Jenis yang kedua, jika objeknya tidak bisa dibalik, misalnya kalau kita duduk melingkar, nah itu nggak mungkin bisa dibalik ya sob. Rumus permutasinya adalah sebanyak N-1 faktorial, jadi nggak ada dibagi 2. Misalnya gini sob, ada 5 pria dan 5 wanita duduk melingkar. Ada berapa cara mereka duduk? Jika kasusnya bebas, yang B, AB itu selalu bersama. Yang C, AB tidak boleh berdekatan. Yang D-nya itu selang-seling. Yang E-nya itu ternyata terdiri dari 5 pasangan suami istri dan harus duduk bersebelahan dengan pasangannya. Cara duduk mereka yang seperti itu ada berapa gitu. Kita mulai yang pertama, kalau dia duduknya bebas sob. Tadi 5 pria dan 5 wanita itu berarti total orangnya ada 10 ya sob. Berarti permutasinya kalau dia bebas adalah 10 minus 1 faktorial. Atau sama dengan 9 faktorial ya sob. Ini kalau dihitung 362, 880 cara. Yang keduanya kalau AB selalu bersama. Ini kalau diilustrasi, AB selalu bersama. Ini si AB-nya, C,
D, E, F, G, H, I, J. Dan ada 8 lagi di luar. Jadi kita nganggap si AB ini 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya itu jadinya ada 9 ya. Berarti susunannya, permutasinya bakal ada sebanyak 9 minus 1 faktorial dikali dengan, tapi si AB-nya itu kan masih bisa diacak, cara duduknya ada sebanyak 2 faktorial gitu. Ini nanti kalau kita hitung ada sebanyak 80.640 ya. Analoginya gini sob, nanti kalau misalnya ada 3 orang selalu duduk bersama, misalnya si ABC ini, ABC-nya kita anggap 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti permutasinya nanti ada sebanyak 8 min 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial gitu. Paham ya sob? Kasus yang C-nya, AB-nya tidak boleh berdekatan. AB-nya tidak boleh berdekatan, ini kalau kita lihat yang A itu, kalau bebas itu berarti semua kejadiannya itu ada di yang bebas ini ya sob. Ada sebanyak 9 faktorial. Jawaban yang B ini, AB-nya selalu bersama. Logikanya kalau bebas dikurang bersama, itu berarti tidak ada lagi yang berdekatan, tidak ada lagi yang bersama ya sob. Jadi permutasinya itu ada sebanyak 9 faktorial dikurang dengan 9 kurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ada sebanyak 282.240 sob. Kasus selanjutnya kalau dia selang-seling. Nah, kalau selang-seling ini gue kasih tambahan catatannya. Kelompok yang paling banyak itu dikurang 1. Di masalah yang di sini itu, kelompoknya sama ya, pria dan wanitanya itu jumlahnya ada sama. Ini misalnya pria, ada 5 orang. Terus ada wanitanya, wanita, juga ada 5 orang. Nah, cara menyusun permutasinya kalau dia selang-seling, ini dipatok salah satu yang paling banyak jumlahnya sob. Paling banyak jumlahnya ini nggak ada ya, sama prianya 5, wanitanya 5. Misalnya yang kita patok adalah si prianya. Si prianya itu ada 5, jadi permutasinya itu ada sebanyak 5 minus 1 faktorial dikali dengan jumlah yang lain faktorial. Kelompok yang lain itu si wanitanya ada 5, jadi kali 5 faktorial gitu sob. Ini nanti kalau dihitung hasilnya adalah 2880 sob. Analoginya gini sob, nanti kalau misalnya ada 7 pria dan 5 wanita, berarti cara duduk selang-selingnya itu adalah sebanyak 7 minus 1 faktorial dikali dengan 5 faktorial gitu. Paham ya sob? Kasus selanjutnya kalau 5 pasangan suami istri itu duduk berdekatan dengan pasangannya. Jadi tadi 5 pria 5 wanita itu ternyata adalah pasangan suami istri. Ada 5 pasangan suami istri dan harus duduk bersebelahan dengan pasangannya sendiri. Berapa cara mereka duduk? Nah, ilustrasinya ini kalau misalnya kita buat si AB ini suami istri duduk bersebelahan dengan pasangannya sendiri. Si CD juga, EF, si GH, IJ. Kita hitung berarti M-nya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti permutasinya itu ada sebanyak 5 kurang 1 faktorial dikali dengan si AB-nya ini kan masih bisa diacak sebanyak 2 faktorial, si DC-nya juga, si FE-nya juga, si HG-nya juga, si IJ-nya juga gitu. Nanti permutasinya ada sebanyak 768 cara duduk kalau masing-masing bersebelahan dengan pasangannya ya. Kita lanjut. Jenis yang ketiga adalah permutasi dari total N unsur dengan ada sebanyak KLM yang sama. Jadi unsurnya itu kayak ada yang sama gitu sob. Nanti ngitungnya, permutasinya ada sebanyak NP dalam kurung K, L, M. Yang dihitung dengan N faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Semisal, dari huruf-huruf kata penyusun matematika ini ada berapa kata yang bisa dibentuk kalau kasusnya A menggunakan seluruh hurufnya, jadi seluruh hurufnya dipakai. Kasus yang B itu terdiri dari 4 huruf aja. Kita mulai dari yang A-nya dulu. Kata matematika ini terdiri dari 10 unsur ya, 10 huruf ya. Nah, lihat yang samanya sob. M-nya itu ada 2 ya. Kemudian A-nya ada 3. T-nya itu ada 2, berarti banyak kata yang bisa kita bentuk dari kata matematika ini menggunakan seluruh huruf-hurufnya itu adalah sebanyak 10 P dalam kurung 2,3,2. Ini kalau dihitung 10 faktorial dibagi dengan yang sama sob. Yang sama itu 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial gitu. Hati-hati dengan rumusnya, apakah harus selalu ada 3 doang yang sama? Boleh nggak lebih? Atau boleh nggak kurang? Boleh. Bisa aja yang sama itu cuma ada 1 biji doang. 1 jenis maksudnya.
Misalnya si A-nya itu 3, yang lainnya 1 semua. Berarti N faktorial dibagi dengan K faktorial doang. Atau mungkin ada 4 yang sama, 4 jenis gitu. Nanti berarti dikali N faktorial lagi gitu sob. Paham maksudnya ya? Kita lanjut kasus yang B-nya. Terdiri dari 4 huruf nih sob. Nah ini terdiri dari 4 huruf, kita harus catat semua kemungkinannya nih. Kata matematika ini sendiri terdiri dari matematika. Terdiri dari 6 huruf berbeda. Yang sama itu si M-nya ada 2, si A-nya ada 3, si T-nya ada 2 ya sob. Ini terdiri dari 6 huruf berbeda. Nah, kita akan menyusun kata yang terdiri dari 4 huruf. Kita catat semua kemungkinannya. Katanya itu berarti bisa jadi terdiri dari 4 huruf yang berbeda. 4 huruf yang berbeda itu semacam meya, bisa meya misalnya. Kemungkinan selanjutnya bisa jadi susunan hurufnya itu terdiri dari 2 sama 2 sama ya sob. 2 sama 2 sama itu semisal mama. Jadi 2 sama 2 sama. Kemungkinan selanjutnya bisa juga 2 sama 2 beda sob. 2 sama 2 beda itu semisal mata. Jadi si A-nya sama, ada 2, yang lainnya berbeda. Bisa juga kemungkinannya 3 sama 1 beda ya sob. 3 sama 1 beda. Itu misalnya am. Jadi 3 sama 1 beda. Nah, cara menyusun kata-kata seperti ini kita mulai dari 4 berbeda. Kalau 4 berbeda itu berarti dari 6 huruf yang berbeda ini kita butuh 4. Berarti dari 6 kita ambil dulu hurufnya 4. Ingat kalau mengambil pakai kombinasi ya sob. Jadi 6C4. Setelah diambil 4 kita susun 4. Cara menyusun 4 huruf berbeda di 4 tempat itu sebanyak 4 faktorial ya sob. Itu masuk kembali di filling slot. Ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 360. Cara penyusunan seperti ini sebenarnya bisa langsung 6P4, jadi hasil dari ini sama aja dengan 64, gak masalah. Yang kedua kasusnya kalau dia 2 sama 2 sama. Nah, coba kita lihat, anggap aja kita punya 3 karung atau 3 kantong yang memiliki anggota yang sama. Jadi 3 kantong ini memiliki 2 anggota yang sama. Si A ini 3 anggota yang sama sih, cuma itu termasuk juga memiliki 2 anggota sama gitu. Dari 3 kantong ini, kita butuh 2 kantong nih sob. Karena masing-masing memiliki 2 anggota. Jadi dari 3 kantong itu kita ambil 2 kantong. Nah, hati-hati 2 kantong itu sudah berisi 4 huruf ya sob. Jadi 3C2 itu pengertiannya sudah memiliki 4 unsur. Yang terdiri dari 2 sama 2 sama. Yang misalnya mama, M-nya 2, A-nya 2 gitu. Setelah diambil 4 unsur, disusun dengan, nah, si mama ini terdiri dari 4 huruf, tapi ada yang sama. Ada yang sama itu ada 2 ya. Disusun berarti 4 faktorial dibagi yang sama. Yang sama itu 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 18. Kemungkinan ketiga kalau terdiri dari 2 sama dan 2 beda. Yang 2 samanya ini kita pilih dulu sob. 2 sama itu tadi kantong yang memiliki 2 anggota sama ada 3 kantong. Dari 3 kantong ini kita butuh 1 kantong aja, itu udah mengandung 2 huruf. Kemudian kalau misalnya 1 kantong terambil, misalnya si M ini terambil, berarti yang berbeda ada sebanyak 5 ya. Dari 5 huruf yang berbeda kita butuh 2 lagi, mengambil 2 huruf lagi. Perhatikan ini udah 2 huruf, di sini juga 2 huruf ya sob. Pengertian di sini nih kantong berisi 2 huruf, berarti total hurufnya ada 4. Setelah kita ambil hurufnya 4, kita susun 4 faktorial dibagi yang sama. Yang sama itu ada 2 ya sob, berarti 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 360. Nanti buktikan sendiri. Kasus yang ketiga, kalau 3 sama 1 beda. 3 sama 1 beda, kantong yang memiliki 3 anggota sama itu cuma ada 1 ya, si A. Berarti dari 1 kantong yang berisi 3 anggota sama, kita ambil 1 kantong. Nah, hati-hati. 1 di sini itu sudah berisi 3 huruf ya, sob. Kita butuh 1 huruf lagi. 1 huruf lagi, kalau A ini udah terambil, berarti banyak huruf yang bisa diambil lagi ada sebanyak 5 ya, sob. Dari 5 huruf itu kita butuh 1 lagi, 5C1. Total huruf yang terambil ada 4, kalau disusun ada sebanyak 4 faktorial. Dibagi yang sama itu ada 3. Jadi hasilnya adalah 20. Nah ini ditotalin semua nih sob. Jadi permutasinya itu, susunannya itu ada sebanyak 758 kata yang bisa kita bentuk terdiri dari 4 huruf gitu.
Coba lihat sob, dari contoh D1 permutasi jenis yang pertama tadi. Dari 6 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua wakil bendahara. Ada berapa cara memilih jika tidak boleh rangkap jabatan? Tadi cara pertama, kita udah tahu N-nya itu ada 6 orang, calonnya itu ada 6 orang, berarti N-nya ada 6. Dan jabatannya itu ada ketua, wakil, sama bendahara. Jabatannya ada 3, jadi R-nya 3 ya sob. Cara memilihnya itu 6P3 yang hasilnya 120. Atau cara kedua, ini sebenarnya jenis filling slot juga. Jadi ada 3 kursi atau ada 3 jabatan. Kita sediakan 3 jabatan. Ada jabatan ketua, wakil, sama bendahara. Si ketua ini berebutan 6 orang. Jadi kursi ketua ini direbut oleh 6 orang atau ada 6 kemungkinan. Setelah ketuanya terpilih, sisa 5 orang berebutan di wakil, terpilih 1. Kemudian sisa 4 orang untuk berebutan di posisi bendahara. Berarti ada sebanyak 6 kali 5 kali 4. Ini 120 ya sob, gitu. Sama aja. Atau cara ketiga bisa sebenarnya pakai kombinasi nih sob. Kalau pakai kombinasi, kita pilih dulu ketua. Dari 6 orang kita pilih 1 ketua. Memilih 1 ketua karena ini ada jabatannya sih, tapi jabatannya cuma 1. Berarti itu sama aja dengan tidak memperhatikan jabatan. Kalau misalnya jabatannya cuma 1, berarti itu dianggap nggak ada jabatan ya, karena nggak bisa diotak-atik, diacak nggak bisa gitu. Jadi bisa pakai kombinasi. Setelah kita pilih 1 ketua, sisa 5 orang lagi pilih 1 wakil. Sisa 4 orang lagi pilih 1 bendahara. Nah, ini sebanyak 120. Nah, cara menjawabnya itu jangan terpatok dengan rumusnya juga ya sob. Itu kayak kita bisa, kalau misalnya muncul ide baru, cara baru, atau logika yang baru, boleh juga dipakai. Tapi hasilnya harus sama gitu sob. Oke ya. Baiklah, demikian pengantar peluang sob. Semoga paham dan berfaedah buat lo. Selalu bahagia dan jaga kesehatan sob. Thank you. See you.